Kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Praktikum Ilmu Biomedik Dasar kelas 1C STR Keperawatan Reguler akan mempresentasikan pengukuran suhu dan pengukuran BMR. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Hirinsa. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia. Nama saya Siti Almas Awalita. Nama saya Syabina Aulia. Nama saya Safina Rahma. Saya Nuku Humayroh. Teman-teman tahu gak sih pengukuran suhu itu apa? Jadi, pengukuran suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat Celcius, panas atau dingin suatu benda atau sistem atau bahkan tubuh kamu. Pengukuran suhu didefinisikan sebagai salah satu tanda vital yang menunjukkan status kesehatan kamu. Nah, rentang suhu tubuh normal pada manusia. Di sini ada suhu normal pada bayi yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Normal suhu pada anak-anak yaitu 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Suhu normal pada remaja dan orang dewasa umur 11 sampai 65 tahun yaitu 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius. Suhu normal pada lansia umur 65 tahun ke atas yaitu 35,8 sampai 36,9. Adakah bahaya suhu tubuh rendah atau tinggi? Jadi, yang pertama ada suhu tubuh rendah. Salah satu penyebab suhu tubuh di bawah normal adalah hipotiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif. Selain itu, sejumlah kondisi yang kerap memicu terjadinya hipotermia, yaitu ada minum minuman beralkohol secara berlebihan, efek samping anestesi, obat bius, atau obat-obatan tertentu. Ada anoreksia, malnutrisi, penyakit Parkinson, ada kerusakan saraf atau stroke. Yang kedua, ada suhu tubuh yang tinggi. Suhu tubuh tinggi yang melebihi batas normal yaitu di atas 38 derajat Celcius sebagai demam yang kerap terjadi karena penyakit infeksi. Jika tergolong ringan, kondisi ini dapat ditangani dengan perawatan mandiri seperti kompres air hangat, konsumsi obat-obatan penurun demam, ada memperbanyak minum air putih dan istirahat. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan macam-macam termometer. Yang pertama ada termometer air raksa. Cara pengukuran suhu dengan termometer air raksa adalah bersihkan terlebih dahulu ujung termometer dengan tisu atau kain bersih yang telah dibasahi dengan cairan pembersih atau alkohol. Kibas-kibaslah termometer beberapa kali dengan cukup kuat untuk memastikan tidak ada gelembung dalam termometer. Selipkan ujung termometer di sela-sela ketiak dalam keadaan terjepit dan tunggu selama kurang lebih 3-5 menit. Kemudian baca suhu pada termometer. Yang kedua adalah termometer inframerah non-kontak. Cara pengukuran suhu dengan termometer inframerah non-kontak adalah dengan mengarahkan termometer ke dahi dengan jarak 3-5 cm. Yang ketiga adalah termometer inframerah kontak. Cara mengukurnya adalah dengan meletakkan termometer di bagian dahi, kemudian ditekan tombol sampai suhu badan yang terdeteksi oleh alat dan ditandai dengan keluarnya bunyi. Dan yang terakhir adalah termometer digital. Angka yang menunjukkan suhu akan langsung muncul setelah didiamkan selama 2-4 menit atau setelah terdengar bunyi sebagai tanda proses pengukuran selesai.
Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pemeriksaan suhu aksial, oral, dan rektal. Pertama-tama saya akan membahas suhu aksial. Alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan suhu aksial adalah termometer digital atau termometer merkuri dan alkohol. Selanjutnya ada prosedur dalam pemeriksaan suhu aksial. Yang pertama, bersihkan termometer dengan alkohol. Selanjutnya, tempatkan di bawah ketiak, pastikan ketiak sudah kering. Dan yang ketiga, tahan selama 1-2 menit. Lalu yang terakhir, catat hasil suhu dan bersihkan alat. Selanjutnya, pada suhu oral. Alat yang diperlukan dalam pemeriksaan suhu oral adalah yang pertama, termometer digital atau termometer merkuri dan alkohol. Selanjutnya ada prosedurnya dalam pemeriksaan suhu oral. Yang pertama, bersihkan termometer dengan alkohol. Lalu yang kedua, tempatkan di bawah lidah pasien, minta pasien menutup mulut. Dan yang ketiga, tahan selama 1-2 menit. Yang terakhir, catat hasil suhu dan bersihkan alat. Lalu yang ketiga, pada suhu rektal. Alat-alat yang diperlukan dalam pemeriksaan suhu rektal adalah termometer digital atau termometer merkuri, pelumas, dan alkohol. Selanjutnya prosedurnya adalah pertama-tama kita bersihkan termometer dan oleskan pelumas. Lalu yang kedua, masukkan ujung termometer ke dalam rektum 2-3 cm, 3 cm. Yang ketiga, tahan selama 1-2 menit. Dan yang keempat, catat hasil suhu dan bersihkan alat. Dan yang paling penting dalam pemeriksaan ini adalah jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan setelah pemeriksaan. Terima kasih. Selanjutnya, definisi BMR, basal metabolic rate atau laju metabolisme basal adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas dasar seperti bernafas, pompa jantung, dan mencerna. BMR juga bisa diartikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan homeostasi. Untuk pria, BMR sama dengan 88.362 ditambah 13.997 dikali berat dalam kilogram ditambah 4.799 dikali tinggi dalam sentimeter dikurangi 5.677 dikali usia dalam tahun. BMR sama dengan 88.362 ditambah 13.907 dikali berat dalam kilogram ditambah 4.799 dikali tinggi dalam sentimeter dikurangi 5.677 dikali usia dalam tahun. Untuk wanita, BMR 447.593 9.247 dikali berat dalam kilogram ditambah 3.098 dikali tinggi dalam sentimeter dikurangi 4.330 dikali usia dalam tahun. Yang kedua ada rumus menurut Niven St. George. Untuk pria, BMR sama dengan 10 dikali berat dalam kilogram ditambah 6,25 kali tinggi dalam sentimeter dikurangi 5 kali usia dalam tahun ditambah 5. Sedangkan untuk wanita, BMR sama dengan 10 dikali berat dalam kilogram ditambah 6,2 kali tinggi dalam sentimeter dikurangi 5 kali usia dalam tahun dikurangi 161. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kalkulator BMR: usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, serta kondisi kesehatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi BMR. Yang pertama, ukuran tubuh. Ukuran tubuh yang besar memiliki metabolisme dan BMR yang besar. Yang kedua, jumlah jaringan otot. Yang ketiga, jumlah lemak tubuh. Yang keempat, usia. Seiring menambahnya usia, lemak tubuh meningkat dan otot berkurang. Yang kelima, jenis kelamin. Laki-laki memiliki massa otot yang lebih besar dibanding wanita. Yang keenam, suhu lingkungan. Semakin rendah suhu lingkungan, BMR akan semakin tinggi.
Yang ketujuh, kondisi kesehatan. Yang kedelapan adalah stres. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.